Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin melaporkan hasil materi kerja kelompok kami yang berjudul aplikasi prinsip-prinsip bimbingan dalam pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Bu Hijriyati MPDI. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad, kemudian ada Anggun Wardana. Untuk pemateri pertama itu akan disampaikan oleh Anggun Wardana, sedangkan untuk pemateri selanjutnya atau pemateri yang kedua itu akan saya sampaikan oleh saya sendiri Muhammad. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru. Bimbingan dan konseling ini untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan. Nah, teman-teman, sekarang ada poin yang kedua, yaitu bimbingan konseling merupakan sebuah usaha psikologis yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu menjadi pribadi yang mandiri dan menata, mengelola diri sendiri sehingga mampu beradaptasi dengan diri, masyarakat maupun lingkungan. Nah, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu bimbingan konseling sangat terkait erat dengan kegiatan pendidikan yang muaranya mengarahkan dan menyiapkan individu yang memiliki mental yang sehat dengan ditandai oleh kemampuan untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, saya akan melanjut tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan lain yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya sebelum melaksanakan ataupun memulai kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita harus memikirkan dulu apa-apa saja tahap-tahapan apa saja yang harus dilaksanakan di bimbingan konseling tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi kalau kita mau buat bimbingan di konseling di sekolah itu kita harus memiliki yang namanya kayak prinsip atau tata cara bagaimana nanti bagaimana nanti bimbingan konselingnya akan dijalankan di sekolah tersebut, bagaimana nanti langkah-langkahnya, bagaimana nanti aturan-aturannya jika ingin menjalankan bimbingan konseling itu di sekolah. Baik, terima kasih kepada Anggun Wardana yang sudah menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya itu akan saya jelaskan oleh saya pribadi, yaitu mengenai prinsip dasar yang ada di dalam layanan bimbingan konseling. Nah, jadi prinsip ini itu berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar adanya pemberian layanan bantuan ataupun bimbingan. Nah, jadi bimbingan atau layanan ini itu berasal dari filosofis tentang kemanusiaan. Baik bimbingan itu bersifat yang baik bimbingan itu dilakukan di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf dan Nur Ihsan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dari bimbingan konseling. Nah, di sini kami membahas ada 6 prinsip yang ada dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Artinya, bimbingan yang dilakukan di sekolah itu bukan hanya diperuntukkan untuk 1 atau 2 orang anak saja, tapi pada semua kalangan anak, baik wanita maupun laki-laki, baik yang bermasalah maupun tidak. Karena tujuan daripada bimbingan ini sendiri adalah untuk mengarahkan anak kepada potensi yang ingin dicapai oleh anak. Kemudian untuk prinsip yang kedua itu bersifat individualis. Artinya, layanan yang diberikan itu merupakan fokus sasarannya itu individu, walaupun mungkin nantinya menggunakan teknik kelompok, tapi untuk sasaran dari bantuan ini adalah per individu. Kemudian untuk prinsip yang ketiga itu bimbingan menekankan pada hal yang positif. Mungkin ada beberapa orang yang masih beranggapan atau memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena mungkin dipandang sebagai sesuatu yang menekan aspirasi. Sebenarnya tidak seperti itu, karena bimbingan ini sendiri adalah memunculkan hal-hal yang positif, memberikan arahan, memberikan bantuan sehingga orang yang diberi bantuan itu dapat lebih terarah terhadap potensi yang diinginkan dan juga terhadap apa yang ingin digapainya. Kemudian untuk prinsip yang keempat itu bimbingan merupakan usaha bersama. Artinya tidak hanya usaha anak saja ataupun usaha guru dan anak saja, tapi harus melibatkan orang tua anak. Karena untuk mendapatkan hasil maksimal ataupun arahan maksimal tentunya semua kalangan itu harus terlibat, baik anak, guru, kepala sekolah, pihak sekolah maupun orang tua, seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang kelima itu ada pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini bimbingan pembimbing itu kan memberikan arahan ya, memberikan informasi ataupun nasihat kepada individu yang dimana itu akan sangat penting bagi individu untuk bagi anak untuk mengambil keputusan yang diinginkannya. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini itu bukan sesuatu yang bisa menjadi kemampuan bawaan, tapi ini merupakan kemampuan yang harus dikembangkan. Artinya harus diarahkan supaya pilihan yang diambil oleh anak itu juga tidak bertentangan dengan norma agama maupun hukum, seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir itu bimbingan berlangsung dalam berbagai setting ataupun adegan kehidupan. Artinya bimbingan yang dilakukan itu, layanan bimbingan itu tidak hanya berlangsung di sekolah saja, tapi juga harus melibatkan lingkungan keluarga,
lingkungan masyarakat, karena ini dapat lebih memaksimalkan potensi ataupun pilihan yang akan dipilih oleh anak nantinya. Nah teman-teman, jadi kami akan memaparkan pertanyaan apa saja yang sudah kami wawancarai kepada pihak yang bersangkutan, yaitu kepada Kepala Sekolah Cipaut Cinta Ananda. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Semua pertanyaan ini sudah kami wawancarai kepada pihak yang bersangkutan. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kemudian kami akan membahas analisis dari hasil temuan yang kami temukan di TK di PAUD Cinta Ananda, dan ini merupakan hasil wawancara dan juga analisis kami dari teori yang sudah kami dapatkan. Yang pertama, untuk hal yang kami dapatkan itu kepala sekolah menjelaskan bahwa biasanya anak yang pendiam di sekolah itu karena mereka tidak nyaman dengan lingkungan sekolah. Nah, di sini diperlukannya pendekatan personal, karena dengan pendekatan personal ini kita dapat membangun ikatan emosi dengan anak, sehingga dapat menciptakan kenyamanan terhadap diri anak karena mereka merasa terlindungi dan diharapkan. Kemudian juga kami temukan bahwa dijelaskan oleh kepala sekolah di PAUD Cinta Ananda, beliau mengatakan bahwasanya kenyamanan anak adalah tugas guru, dan saya sependapat dengan hal ini karena memang jika anak tidak nyaman dengan gurunya, maka untuk proses belajar yang dilakukan pun akan membatasi anak. Artinya anak tidak bisa fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga hasil yang ingin dituju oleh guru itu tidak terlaksana dengan maksimal. Kemudian untuk yang selanjutnya, masih masalah kenyamanan. Jika anak merasa nyaman, itu dapat membuat anak itu lebih mudah berinteraksi dengan bebas. Artinya anak bisa lebih leluasa mengemukakan pendapatnya baik dengan guru maupun temannya, dan ini juga pastinya akan berdampak positif terhadap diri anak. Kemudian kami juga ada menanyakan apa saja langkah awal dalam bimbingan yang dilakukan di PAUD Cinta Ananda. Nah, kepala sekolah menjelaskan bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, itu yang pertama kali harus dilaksanakan adalah pendekatan personal. Artinya guru maupun kepala sekolah itu harus melakukan pendekatan personal dengan masing-masing anak. Apalagi anak yang mungkin tingkah lakunya itu lebih berbeda jauh dengan teman-temannya, maka anak yang seperti ini difokuskan untuk dibimbing seperti itu. Walaupun untuk anak-anak lain juga difokuskan untuk dibimbing, tapi mungkin untuk anak yang tingkah lakunya lebih berbeda itu fokus bimbingannya itu lebih terkhusus seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketika melakukan pendekatan personal, guru itu diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak ataupun dukungan, sehingga anak itu merasa termotivasi dan merasa senang diperhatikan seperti itu. Karena jika anak merasa senang, merasa dia diperhatikan, dia akan lebih mudah terbuka terhadap guru. Kemudian untuk selanjutnya, itu biasanya sekolah melakukan rapat antara guru dan kepala sekolah terkait perkembangan maupun keterlambatan anak. Jadi nanti perkembangan anak sampai mana itu dibahas dalam rapat, dan juga mengenai keterlambatan perkembangan anak itu juga akan dibahas, sehingga apa saja yang tidak terpenuhi nanti bisa dimaksimalkan lagi untuk kedepannya. Baik, sekian analisis yang saya paparkan. Untuk analisis selanjutnya itu akan dipaparkan oleh Anggun Wardana. Pada Anggun Wardana kami persilahkan. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin keterlibatan orang tua. Nah, yang pertama ada guru menanyakan terkait kebiasaan anak di rumah. Nah, biasanya para guru, jika anak tersebut agak sedikit berbeda di sekolah, maka apakah guru akan bertanya kepada orang tua bagaimana kebiasaan anak di rumah, apakah dia sama seperti yang ada di sekolah ataupun beda jauh. Maksud beda jauh di sini adalah tingkah lakunya berbeda ketika di sekolah maupun di rumah. Nah, poin kedua yaitu orang tua menanyakan perkembangan dan keterlambatan anak. Nah, sekali-kali orang tua pasti nanya ke guru, anak saya kok ininya belum berkembang. Nah, kenapa ya? Pasti orang tua gitu kan. Jadi di sini orang tua juga menanyakan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah kayak gitu. Kenapa terkadang perkembangan yang harus dicapai di tahun ini, di tahun anak tersebut tidak tercapai. Nah, orang tua di situ wajib menanyakan kepada guru. Nah, ada poin yang ketiga yaitu mengadakan rapat parenting. Nah, di sini mungkin semua TK yang ada di Indonesia mungkin hampir semua pasti akan mengadakan rapat para parenting, karena rapat ini dijadikan bahan untuk berdiskusi atau menanyakan bagaimana perkembangan anak dan tahap-tahapan selanjutnya. Nah, di rapat ini sangat penting karena guru bisa menanyakan kepada orang tua, maupun orang tua akan menanyakan balik kepada guru bagaimana perkembangan terhadap anaknya, bagaimana tingkah laku yang dihadapi oleh guru ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman, jadi kita akan menuju ke poin yang terakhir yaitu rapat parenting. Yang pertama ada mengikut sertakan orang tua, dan yang kedua ada orang tua ikut berpartisipasi dalam melakukan pendekatan dengan anak. Contohnya seperti jika ada seorang anak yang memiliki orang tua dengan pekerjaan yang bekerja sebagai seorang polisi, maka lembaga tersebut akan membuat kegiatan yang bersangkutan dengan lalu lintas dan dikaitkan dengan pekerjaan orang tua tersebut.
seperti mengenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak-anak, bagaimana nantinya boleh langsung jalan ataupun harus berhenti di lalu lintas. Nah, itu yang dikatakan dengan mengikut sertakan orang tua ataupun orang tua ikut berpartisipasi dalam melakukan pendekatan dengan anak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Ada yang ingin ditanyakan?